teman-teman mahasiswa UIJ dimanapun berada, semoga sehat selalu dan tetap semangat untuk nanti mengikuti perkuliahan dan mengikuti literasi IT ini. Jadi di sini nanti saya ada dua orang dari dosen informatika yang akan menjelaskan materi tentang cloud computing, yaitu saya sendiri, Singgih, kemudian ada Mbak Amelia Permatasari. Baik, Mbak Intan, ini saya sudah bisa share screen ya? Sebentar, saya share screen dulu. Apakah sudah tampil, Mbak Intan? Sudah, Mas. Baik, terima kasih. Baik, teman-teman semuanya, Bismillahirrahmanirrahim. Di sini sesuai dengan agenda hari ini kita akan belajar tentang cloud computing. Nah, di sini teman-teman ada yang sudah tahu cloud computing nggak ini? Ini ada yang tahu tentang cloud computing? Pernah dengar dengan cloud computing? Oke. Siapa yang cloud computing? Belum, Mas Fadlan belum. Oke. Ada yang lain? Ada yang sudah tahu? Nah, nanti kalau sudah tahu berarti tidak usah saya jelaskan. Oke. Baik. Terima kasih. Saya lanjutkan. Jadi sebelum saya memulai tentang belajar tentang cloud computing, belajar dasar tentang cloud computing, saya ingin perkenalan terlebih dahulu. Nama saya Singgih Mitro S. Saya dari dosen dari prodi informatika, tepatnya nanti juga akan mengajar tentang cloud computing ini. Jadi asli saya Jawa Timur, nanti teman-teman dari asli yang Jawa Timur bisa ngumpul-ngumpul bareng, tepatnya di Bojonegoro dari Jawa Timur, dekatnya Lamongan. Oke. Selanjutnya mari kita langsung saja untuk mempersingkat waktu. Apa itu cloud computing? Nanti kita akan pelajari. Nah, agenda hari ini adalah yang pertama, kenapa sih harus cloud computing? Apa itu cloud computing? Makhluk apa sih cloud computing? Kemudian jenis cloud computing, kemudian mengenal provider cloud computing. Terus kalau sudah bisa cloud computing, nanti bisa nggak ini diterapkan di dalam bisnis, di dalam pendidikan, diterapkan di apapun itu? Nanti kita bahas. Nah, jadi apa sih cloud computing? Kenapa sih harus cloud computing? Nah, nanti teman-teman bila suara saya putus-putus atau tidak terdengar jelas, mohon disampaikan di kolom chat. Nah, yang pertama kita membahas tentang kenapa harus cloud computing. Nah, saat ini contoh kenapa cloud computing itu ada dua, ada yang on-premise server sama cloud computing. Jadi pada saat ini kalau perusahaan itu ingin membuat aplikasi, menyimpan data, menyimpan itu, jadi harus beli server dulu. Jadi kalau mau investasi server itu sangat mahal sekali. Jadi harus beli servernya untuk menyimpan data aja di perusahaan. Jadi harus menyimpan data, terus membuat aplikasi itu harus ditaruh di yang namanya server. Dan itu investasinya biayanya sangat tinggi. Satu server itu bisa 50
juta bahkan sampai miliaran gitu. Kemudian kalau disimpan datanya disimpan di server itu resikonya sangat tinggi. Ini data bisa hilang, bisa rusak, kemudian nanti harus perlu IT support. IT support itu orang yang mengoperasikan di sisi servernya itu. Kemudian tingkat keamanannya juga sangat rendah karena bisa dibobol oleh siapapun yang mengerti tentang dunia perserveran. Kemudian tidak fleksibel dalam skalabilitas. Jadi kalau mengupgrade, contoh nih perusahaan apa ya, perusahaan tentang asuransi lah. Jadi kalau data-data asuransi itu disimpan di server, surat-surat atau apa, jika servernya itu sudah habis, storage-nya sudah habis, jadi otomatis harus menambah server lagi, dan itu akan sangat akan sangat susah dan biayanya sangat tinggi. Nah, kemudian tidak tergantung internet, artinya siapapun bisa masuk asal di tempat itu dan di kantor itu tidak tergantung internet. Dan kemudian di cloud computing ini investasi biaya rendah dan terkontrol. Artinya di cloud computing ini nanti kita tinggal nyewa, kita nggak mikirin bagaimana cara mengoperasikan server, nggak perlu perangkat server. Server di sini tempat penyimpan data ya, bisa software perangkat lunak, bisa data apapun, video seperti kita buat video kemudian ditaruh di server. Nah, resikonya ini bisa recovery dan lain-lain. Tingkat keamanan tinggi karena kita tidak usah mengoperasikan, ada pihak ketiga yang sudah mengamankan di cloud computing. Kemudian sangat fleksibel untuk skalabilitas. Contoh saja di Google Drive teman-teman semuanya itu kapasitas kalau tidak yang premium itu 15 GB. Jadi kalau pengen dirubah otomatis harus naik ke premium. Contoh nih, 1 tera harganya 1 tahunnya 1 juta. Nah itu kita tidak perlu beli perangkat fisiknya, tapi kita hanya beli pelayanannya saja. Nah ini kalau auto up to date. Nah kelebihan dari cloud computing itu auto up to date. Jadi kita kalau di dunia IT ini teknologi itu terus berkembang pesat. Mas Mbak ini mempelajari satu teknologi, baru aja diajarin 6 bulan itu sudah ada teknologi baru. Nah, jadi kalau di server biasa itu harus mengikuti jika teknologinya tidak memadai harus update dan harus biaya tinggi lagi. Kalau ini kita tidak usah memikirkan itu. Dan kedua, yang terakhir adalah tergantung internet. Jadi mengaksesnya cloud computing ini harus pakai internet. Nah ini keunggulannya. Jadi kita tidak akan membuat waktu kita kinerja kita akan naik dengan adanya cloud computing ini. Kemudian, nah ini apa cloud computing? Secara sederhananya cloud computing merupakan sebuah teknologi yang menjadikan internet, kata kuncinya internet, sebagai pusat server untuk mengelola data dan juga aplikasi pengguna. Jadi si cloud computing ini bisa, contoh Mas dan Mbak kalau dulu daftar di sekolah atau di perguruan tinggi itu kan daftarnya lewat aplikasi. Nah, aplikasinya ini bisa disimpan di cloud computing. Jadi semua orang bisa masuk dan bisa mengakses, tentunya harus ada internet. Nah, ini secara sederhana tentang cloud computing. Nah, layanan cloud computing ini memudahkan orang untuk dapat memperoleh kemudahan mengakses kebutuhan personal atau bisnis tanpa perlu kerepotan
memiliki hardware atau keahlian khusus untuk mendapatkan manfaatnya dengan internet. Jadi untuk memakai cloud computing ini kita tidak perlu keahlian khusus. Jadi kita nggak harus bisa IT dan nggak harus memiliki hardware. Nah, jadi kita tinggal ibaratnya daftar di situ. Aku punya aplikasi mau saya pasang di cloud computing, ya sudah dipasang, sudah kita tinggal mengaksesnya aja. Yang penting ada internet. Selanjutnya ini ada jenis-jenis cloud computing. Nah, ini ada empat kategori. Ada software as a service atau SaaS, ada platform as a service atau disingkatnya PaaS, kemudian storage as a service, kemudian ada infrastruktur as a service. Yang pertama itu ada software as a service. Nah, di sini layanan dari cloud computing software as a service ini, contoh yang dipakai sehari-hari itu Office 365, ada Google Site, maksud saya Google Sheet dan Google Slide. Jadi di software ini layanannya adalah seperti ini. Contohnya ada Office 365. Nah, jadi perlu nggak kita memakai Office 365, Google Slide atau Google Sheet ini? Kita harus mengerti teknis bagaimana cara membuatnya, bagaimana cara mengoperasikan di belakang layar di Office 365 ini kan kita tidak usah ya. Nah, ini contoh dari software as a service, platform as a service. Ini contohnya YouTube, Meta, Heroku. Jadi ini platform ini contoh saya developer atau programmer mengembangkan suatu aplikasi namanya YouTube. Nah, si cloud computing ini menyediakan platform atau framework yang kita bisa menaruh aplikasi itu di platform as a service ini, di cloud computing ini. Nah, jadi kita tinggal masukkan situ, semua orang bisa mengakses. Kemudian ada storage as a service. Nah, ini storage artinya kan tempat menyimpan ya, storage. Nah, itu ada Dropbox, ada Google Drive, ada OneDrive. Ini dari Microsoft, Google Drive dari Google. Nah, ini tempat menyimpan data. Nah, ini yang saya sebutkan tadi, ketika layanan kita Google Drive ini 15 GB, kemudian kita sudah habis penyimpanannya, maka kita kan harus membayar untuk menjadi akun premium, ibaratnya 1 tera selama 1 tahun. Nah, kemudian ada infrastruktur. Nah, ini infrastruktur ini kita tidak usah memikirkan tentang teknis, mulai dari servernya, mulai dari jaringannya, mulai dari database-nya, tetapi kita memanfaatkan yang sudah ada. Ini contohnya ada Alibaba Cloud, ada Amazon Web Service, ada Microsoft Azure, ada Digital Ocean. Nah, teman-teman nanti boleh mencari nih tentang AWS. Nah, ini biasanya sudah ada nih AWS Educate. Nanti kemungkinan di semester 3 teman-teman akan belajar tentang, kalau masuk jurusan informatika akan belajar tentang Amazon Web Service ini. Jadi nanti kita membuat web, ditaruh di Amazon ini, AWS ini, terus kita membuat storage, kita membuat software, nanti bisa pakai di AWS ini. Nah, provider cloud computing. Provider cloud computing ini contohnya ya yang saya sebutkan tadi, Alibaba Cloud, AWS, Microsoft Azure, itu provider, itu penyedia jasa layanan cloud computing. Nah, ini ada Alibaba Cloud, ini dari Cina ya, miliknya Jack Ma. Kemudian Amazon itu Jeff Bezos, Microsoft siapa pendirinya
sekarang saya lupa. Nah, selanjutnya, nah ini konsep cloud computing dalam dunia bisnis, mau di dunia pendidikan mau bisnis itu hampir sama. Tapi di sini setelah mempelajari cloud computing, bisa nggak ini diterapkan dalam dunia bisnis? Gitu. Yang pertama, bisa. Jadi kalau sekarang yang saya sebutkan tadi, kalau perusahaan zaman dulu itu kalau mau membuat aplikasi, mau nyimpen data, itu akan membeli sebuah server tempat penyimpanan datanya. Nah, yang namanya kalau yang dulu itu namanya on-premise traditional data center. Jadi dahulu itu masih tradisional. Jadi kita perusahaan itu dibebankan oleh membeli server, membuat jaring networknya, membuat database-nya, dibebankan. Jadi modalnya itu sangat besar sekali, namanya capek. Kemudian kita perlu yang namanya OPEX, operation X-nya lupa. Nah, jadi OPEX ini kita harus mempunyai IT support yang mengoperasikan si server mengoperasikan data center ini. Nah, sekarang ada lagi yang namanya on-premise virtualized data center. Nah, ini antara capek biaya pembelian dan operasional ini hampir sama. Kemudian, nah sekarang perusahaan-perusahaan ini ditawarkan yang namanya teknologi yang namanya cloud computing. Jadi kita tidak dibebankan membeli server yang harganya ratusan juta, kemudian membangun networknya, kemudian nanti harus mengoperasikannya. Nah, dari teknologi computing ini salah satunya si AWS ini kita cukup membutuhkan orang yang mengoperasikannya saja, namanya OPEX, operasional X-nya itu. Nah, ini konsep cloud computing dalam dunia bisnis. Jadi akan kita tidak usah membeli perangkat yang sangat mahal. Karena apa? Teknologi yang saya sebutkan tadi 6 bulan itu sudah berubah. Bayangkan kita investasi suatu perusahaan investasi 1 miliar. Nah, setahun lagi modal belum balik, teknologi sudah ganti lagi, otomatis kan mengalami kerugian. Nah, ini perusahaan-perusahaan diuntungkan dengan adanya cloud computing ini. Yang ini salah satu providernya adalah AWS. Ini begitu tadi konsep cloud computing dalam dunia bisnis. Dan ini bisa diterapkan di dunia pendidikan, di dunia bisnis apapun itu yang membutuhkan ini cloud computing. Oke, terima kasih. Itu dari saya, Mbak Intan dan teman-teman. Mungkin jika ada pertanyaan nanti boleh ditanyakan. Halo, Mbak Intan. Ya, terima kasih. Ya. Untuk selanjutnya yang Google Drive, Iwamel ya? Ya. Jadi langsung saja ya, Mbak Intan. Nanti sesi diskusi setelah selesai saja. Oke. Kepada Ibu Amel disilakan. Ya, terima kasih Mbak Intan sebelumnya sudah memberikan kesempatan untuk menjelaskan tentang Google Drive ini. Dan sebelumnya, kedengaran ya suara saya teman-teman semuanya, rekan-rekan semuanya? Kedengaran, Bu. Alhamdulillah. Dan mungkin ini sudah kedua kalinya ya mungkin yang udah pernah
pada IT literasi sebelumnya sudah ketemu juga dengan saya di sini. Dan mungkin saya cuma perkenalkan lagi, mungkin ada beberapa teman di sini yang pada belum ketemu nih sama saya pada IT literasi sebelumnya. Nah, perkenalkan terlebih dahulu, saya Amelia Permatasari. Saya juga merupakan salah satu dosen informatika di WISI ini. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang Google Drive ini. Dan sebelumnya saya udah bisa share Mbak Intan atau gimana? Saya coba dulu ya. Kelihatan teman-teman semuanya? Kelihatan, Bu. Alhamdulillah. Kelihatan, Bu, kelihatan. Nah, untuk pada sisi saya itu kita akan membahas tentang Google Drive ya. Mungkin kita gak asing lagi dengan istilah Google Drive ini atau menemukan aplikasi tersebut lagi ya dalam suatu perangkat, misalnya smartphone Anda, kemudian dalam laptop ataupun komputer teman-teman di sini ya. Kita tidak mengetahui banyak, mungkin teman-teman di sini kita, begitu juga saya mungkin ya, tidak mengetahui banyak tentang apa sih gunanya aplikasi Google Drive ini, kemudian bagaimana cara penggunaannya. Dari namanya kita juga sudah tahu ya, bahwa Google Drive ini adalah salah satu fitur yang disediakan oleh si Google itu sendiri. Nah, layanan Google Drive ini biasanya bisa kita akses dari web ataupun dari komputer serta dari aplikasi yang tersedia dalam smartphone teman-teman tentunya. Nah, kemudian apa sih sebenarnya Google Drive itu sendiri? Google Drive adalah layanan yang ditawarkan oleh Google dan merupakan layanan penyimpanan yang berbasis cloud yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan dan mengakses file secara online di sini. Yang intinya berarti secara gratis di sini ya. Itu adalah penjelasan dari Google Drive. Kemudian apa sih fungsi dari Google Drive itu sendiri? Nah, di sini saya rangkum ya, fungsi dari Google Drive ada 6 di sini. Yang pertama adalah tempat menyimpan file. Dari berbagai file yang mau teman-teman simpan, baik itu dalam bentuk file, atau foto, ataupun video, teman-teman bisa melakukannya di dalam Google Drive. Keamanan yang ditawarkan pada Google Drive ini terjamin kerahasiaannya maupun foto atau video yang teman-teman upload tadi pada Microsoft Office misalnya, teman-teman upload ke Google Drive, semua itu tersimpan pada Google Drive secara aman tentunya. Google Drive di sini memberikan layanan penyimpanan gratis ya. Itu yang gratisnya itu yang sudah sampaikan tadi oleh teman saya atau rekan saya itu adalah Mas Singgi, yang mana tempat penyimpanan secara gratis itu adalah sebesar 15 GB. Nah, nanti seandainya teman-teman ingin menambahkan ruang penyimpanannya atau memperluas ruang penyimpanannya, teman-teman bisa gunakan nantinya dengan fitur Google One, otomatis teman-teman bayar nih berapa anggarannya gitu. Tergantung dari ukuran teman-teman yang mau tambahkan gitu. Mulai dari ukuran 130 GB ataupun sampai 30 terabyte. Itu biasanya mulai dari anggaran 26.000 sampai 3 jutaan gitu. Itu untuk penyimpanan file kalau teman-teman ingin melakukan ruang penyimpanannya lebih terluas lagi. Nah, kemudian yang kedua di sini adalah berbagi file. Nah, maksudnya bagaimana sih berbagi file? Selain menyimpan file yang sudah teman-teman uploadkan ke dalam Google Drive, ternyata file ini kita bisa bagikan nih sama teman-teman yang lain atau sama rekan-rekan Anda tentunya. Anda dapat dengan menggunakan nantinya dengan komentar ataupun teman-teman bisa mengedit file yang teman-teman berikan tadi sama teman-teman itu bisa menggunakan nantinya dengan link istilahnya di sana. Atau di sini boleh dibilang teman-teman bisa melakukan kolaborasi dengan file yang teman-teman berikan ke teman yang lainnya. Intinya teman-teman tersebut dia punya linknya gitu. Itu untuk yang kedua bisa berbagi file. Yang ketiga di sini adalah mengedit file. Nah, pada Google Drive ini salah satu mungkin yang tidak kita ketahui ya,
ternyata tidak hanya sebagai menyimpan file, kemudian berbagi file, teman-teman juga bisa mengedit file yang ada pada Google Drive itu sendiri. Misalnya teman-teman mau di dalam Google Drive itu ya, teman-teman bisa lihat ada spreadsheet, ada dokumen, ada slide, itu bisa dilakukan pengeditan di sana gitu. Itu untuk mengedit file. Kemudian yang keempat di sini adalah fungsi dari keempatnya adalah backup file. Nah, apa jadinya ya jika kita punya perangkat komputer atau ponsel teman-teman ini rusak nih misalnya, sehingga harus reset ulang semua data yang ada di dalam perangkat teman-teman, ternyata perangkat teman-teman itu belum terbackup nih di dalam flash disk misalnya, ataupun dalam hard disk. Nah, ketika teman-teman sudah membackup di penyimpanan fisik misalnya, namun ternyata penyimpanan fisik itu terserang virus nih. Hal itu juga membuat kita tentunya nanti kesal atau gimana ya, karena data-data yang penting itu hilang, gara-gara teman cuma menyimpannya secara fisik nih. Nah, dengan adanya Google Drive ini, teman-teman bisa menyimpannya pada yang ada baik itu dalam perangkat komputer ataupun dalam ponsel teman-teman tentunya. Yang kelima, itu adalah membuat catatan di sini. Nah, di dalam Google Drive itu ada catatan yang namanya dengan Google Keeps ya. Itu bisa teman-teman, itu istilahnya sticky note, mungkin ada peringatan atau pemberitahuan buat teman-teman. Nah, hari ini tugas teman-teman apa aja, itu bisa teman-teman gunakan namanya nanti Google Keeps. Yang keenam, itu adalah fungsi selanjutnya adalah sama ya, menyimpan file. Menyimpan file maksud saya di sini adalah menyimpan file dengan menambahkan linknya gitu. Menyimpan file dengan menambahkan linknya. Ada saatnya teman-teman ingin melakukan kegiatan browsing di internet dan ingin menyimpan link sebuah situs ya yang ingin teman-teman simpan ke dalam Google Drive. Teman-teman bisa melakukannya dengan copy paste, misalnya di catatannya, kemudian ketika diklik nanti akan keluar apa yang teman-teman simpan tersebut gitu. Nah, mungkin yang terakhir satu lagi ya, fungsi dari Google Drive itu sendiri adalah teman-teman bisa lihat mungkin ya ketika teman-teman backup chat di WhatsApp-nya gitu. Fungsi Google Drive ini mungkin untuk mencadangkan semua chat atau video atau media WhatsApp yang ada di punya perangkat teman-teman. Itu intinya pada manfaat dari Google Drive itu sendiri. Nah, mungkin itu ya penjelasan dari fungsi Google Drive. Nah, kita cobakan di sini ya penggunaan dari Google Drive itu sendiri. Saya coba terlebih dahulu untuk membuka salah satu akun. Intinya kalau kita ingin menggunakan Google Drive, otomatis pintu pembukanya adalah teman-teman punya akun Google dulu ya. Kalau punya akun Google, baru teman-teman bisa melakukannya login. Dan itu intinya kalau teman-teman ingin membuka atau punya Google Drive, berarti teman-teman harus punya akun Google dulu di sini, atau Gmail gitu. Nah, setelah login nanti teman-teman bisa membukanya. Nah, mungkin saya contohkan di sini caranya. Sudah kelihatan semuanya? Sudah, Bu. Nah, ini ya salah satu contoh bagaimana sih cara kita untuk penggunaan Google Drive itu sendiri. Mungkin bagi teman-teman yang belum boleh didengarkan dengan baik atau gimana. Kemudian untuk teman-teman yang sudah paham mungkin nanti bisa diperjelas lagi kalau seandainya saya salah dalam menyampaikan gitu ya. Nah, ini adalah salah satu akun Google yang sudah akun Google saya salah satunya. Di sini berarti saya sudah punya akunnya karena di sini sudah ada atas nama saya di sini ya. Kemudian di aplikasi Google ini kalau teman-teman pakai laptop misalnya, di sini teman-teman bisa lihat ada yang namanya Google Drive gitu. Ini Google Drive. Udah kelihatan ya tampilan dari Google Drive-nya? Nah,
ini ya, tampilan dari Google Drive dengan atas nama akun saya. Yang di sini teman-teman bisa lihat ya, ada apa namanya? Ada menu baru di sini. Ketika kita klik menu baru, di sini teman-teman bisa lihat ada folder baru, ada upload file, ada upload folder, ada Google Dokumen, ada Google Spreadsheet, ada Google Slide, ada Google Formulir. Nah, mungkin untuk cara penggunaan Google Drive ini saya akan jelaskan mungkin secara umum saja. Secara umum maksudnya di sini adalah yang akan nantinya rata-rata digunakan nanti teman-teman pada perkuliahan UISI gitu. Nah, mungkin saya jelaskan di sini adalah ada folder baru di sini mungkin bagi teman-teman yang belum pernah menggunakan Google Drive ya. Ini teman-teman bisa misalnya ingin membuat sebuah folder baru pada Google Drive ini. Dan caranya adalah teman-teman cuma sekedar tinggal pilih aja ya. Kemudian misalnya nama foldernya apa? Misalnya bahan ajar teman-teman, misalnya bahan ajar, misalnya bahan ajar saya semester 1 gitu. Deh, ketika saya buat nanti proses, ternyata udah tercipta nih bahan ajar semester 1. Itu untuk kalau teman-teman ingin membuat sebuah folder baru. Kemudian ada upload file, kemudian ada lagi upload folder. Nah, bedanya antara upload file dan upload folder ini mungkin kalau upload folder, misalnya teman-teman ingin mengupload folder, yang mana dalam satu folder itu banyak file yang mau teman-teman upload. Silakan teman-teman gunakan upload folder, supaya nantinya file teman-teman tidak berantakan tentunya. Nah, sedangkan untuk upload file, itu mungkin kalau teman-teman cuma mengupload cuma satu aja ya, silakan gunakan yang nantinya upload file gitu. Saya contohkan di sini upload file. Saya contohkan, silakan dipilih misalnya file yang mau teman-teman upload. Misalnya ini, saya ingin mengupload file yang namanya adalah garis besar isi media gitu. Nah, di sini nanti ada proses Kalau sudah centang kayak gini atau berwarna hijau gini, berarti teman-teman sudah berhasil nih. Gitu ya. Jangan nanti ketika teman-teman mengirim tugasnya, UTS-nya, ataupun apapun yang diminta sama dosennya, buru-buru nih, karena banyak sekali yang mau Anda kerjakan atau gimana. Ternyata belum centang hijau nih. Ternyata nanti dapat konfirmasi sama dosennya. Ini atas nama ini kenapa belum ada tugasnya? Anda pikirannya mungkin udah selesai nih mengirimnya. Ternyata belum berwarna hijau gitu. Atau teman-teman bisa lihat nih, udah ada belum atau enggak gitu. Bisa juga. Kemudian itu untuk upload file, kemudian upload folder. Mungkin sama ya caranya, silakan dipilih aja folder apa yang mau Anda teman-teman upload. Dipilih misalnya salah satu ini. Nah, di sini ada peringatannya ya atau pemberitahuan sebuah notif di sini. Tindakan ini akan mengupload semua file yang ada pada file iterasi ini. Hanya lakukan ini jika Anda mempercayai situs. Seandainya teman-teman ingin menguploadnya, silakan pilih upload saja. Diproses dulu, ini mungkin tergantung dari jaringan kita masing-masing ya. Nah, ini berarti sudah sukses ya, bahwa saya sudah berhasil mengupload nama dengan file IT literasi gitu. Dan itu untuk masalah folder baru, upload file, upload folder. Dan kemudian yang perlu saya jelaskan lagi di sini adalah masalah Google Spreadsheet misalnya. Google Spreadsheet, misalkan teman-teman lihat di sini. Kalau kita bahas tentang Google Spreadsheet, misalnya saya buat seperti ini. Kenapa saya contohkan di sini Google Spreadsheet? Misalnya saya buat di sini jadwal teman-teman nih, jadwal semester 1. Jadwal semester 1, ini ada misalnya kewarganegaraan, kemudian ada Al-Islam, kemudian ada web misalnya. Nah, ini adalah spreadsheet. Kalau teman-teman menggunakan fasilitas yang ada pada Google Drive ini tidak perlu proses penyimpanan ya. Berbeda kalau teman-teman menggunakan Excel, PowerPoint, atau Word, pasti teman-teman memerlukan proses penyimpanan. Dan satu lagi, teman-teman pasti kalau gunakan Word berarti butuh yang namanya Microsoft Office.
Sedangkan di Google Drive ini teman-teman tidak perlu aplikasi tersebut karena sudah tersedia di sini gitu. Nah, ini saya contohkan di sini penggunaan salah satu penggunaan spreadsheet pada Google Drive. Misalnya seperti ini. Di jadwal semester 1 ada KWN, kemudian ada Al-Islam, kemudian ada web. Nah, di spreadsheet ini saya bisa bikin linknya supaya dia terhubung dengan foldernya mungkin. Mungkin ketika saya klik KWN atau kewarganegaraan, ketika saya klik nanti tampil atau mengarahkan ke folder yang namanya kewarganegaraan. Saya contohkan di sini caranya seperti ini. Nah, ini datanya ya. Oh ya, mohon maaf. Saya buat di sini bahan ajar semester 1. Nah, ini bahan ajar saya buat mungkin nama foldernya terlebih dahulu. Ini kewarganegaraan. Buat lagi Al-Islam. Saya tambahkan lagi satu lagi tadi adalah web ya. Nah, harapannya ketika saya ambil spreadsheet tadi, klik KWN, dia mengarah langsung ke folder ini. Nah, bagaimana caranya? Teman-teman bisa gunakan di sini. Caranya, ambil lagi spreadsheet yang tadi. Ini ya. Spreadsheet ini spreadsheet kita. Mohon maaf, ini kita kembali lagi ke foldernya terlebih dahulu. Nah, di Al-Islam ini, silakan teman-teman bagikan terlebih dahulu nih. Bagikan. Deh, di sini ada pemberitahuannya ya, ada dibatasi siapa saja yang memiliki link ini. Kalau dibatasi ini ketika teman-teman lakukan dibatasi, berarti seandainya teman-teman mengirimkan file itu kepada saya, Excel-nya ya, nanti saya ketika klik kewarganegaraan tersebut, saya harus minta izin nih sama teman-teman yang punya file ini gitu, atau minta izin aksesnya gitu. Makanya kalau teman-teman tidak ingin ada pemberitahuan seperti itu, silahkan dipilih siapa saja yang memiliki link ini. Nah, kemudian teman-teman saling link, kemudian selesai. Nah, kita kembali ke spreadsheet tadi. Ini saya ambil ini, kemudian pilih sisipkan link. Saya pastikan di sini. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, kewarganegaraan ini ketika saya klik, oh ya saya salah, berarti saya salah link nih. Ketika saya klik kewarganegaraan, dia munculnya ke Islam nih, berarti saya salah pilih tadi ya, gitu. Saya coba lagi, kita coba lagi Al-Islam ya ternyata. Web, bagikan atau dapatkan link juga bisa ya. Bagikan siapa saja yang memiliki link, kemudian salin, ini untuk web, kemudian kita buka lagi ya untuk web tadi. Kita pastikan di sini. Nah, di sini ketika saya arahkan ke sini, dia langsung muncul ke folder webnya gitu, ke folder web ini. Nah, ini berhubung karena filenya masih kosong. Itu adalah salah satu penggunaan dari spreadsheet pada Google Drive gitu. Nah, kemudian di sini pada Google Drive ini, teman-teman bisa lihat ya, ini ada baru juga di sini. Nantinya juga teman-teman gunakan yaitu namanya Google Formulir. Nah, pada Google Formulir ini adalah teman-teman ingin membuat sebuah form gitu. Nah, ini ya rata-rata ini adalah tampilan dari Google Form-nya. Misalnya kita buat judulnya apa? Kita buat judulnya, judul dari form ini kita buat misalnya adalah latihan pertama teman-teman. Latihan 1 misalnya. Nah, di sini misalnya teman-teman ingin latihannya yang pertama adalah jawabannya singkat saja terlebih dahulu. Saya mungkin minta nama teman-teman semuanya. Nah, kalau wajib isi berarti teman-teman harus mengisinya gitu. Nanti ketika saya pilih ini, ketika saya duplikatkan, nanti dia akan berwarna centang atau
bintang ya, bintang merah, itu berarti wajib teman-teman isi, berarti teman-teman tidak bisa melewatinya. Kemudian MPM atau boleh dibilang di sini adalah NIM teman-teman. Kemudian mungkin dosennya minta silakan upload tugasnya di sini, mungkin upload tugas gitu. Atau jawaban singkat gitu, boleh juga jawaban singkat gitu. Jawaban singkat apa itu Google Drive misalnya. Nah, ini kemudian bagaimana caranya kita membagikan Google Form ini ke teman-temannya yang lain atau ke mahasiswanya ya, tergantung pada dosennya. Seandainya saya posisinya di sini adalah sebagai dosen, bagaimana caranya saya memberikan form ini ke teman-teman tentunya, berarti saya otomatis kirim di sini. Nah, kirim kemudian saya ambil ini, lalu saya perpendek di sini URL-nya, boleh tidak terlalu panjang. Kemudian saya salin. Saya salin. Nah, nanti ketika disalin, silakan teman-teman buka dengan aplikasi web browser teman-teman tentunya. Nah, ketika teman sudah melakukan tugas yang ada pada form ini, nanti akan kelihatan sama dosennya, wah ternyata atas nama ini dia mengerjakannya tanggal sekian, jam sekian. Makanya nanti jangan sampai istilahnya apa ya, nipu dosennya mungkin ya. Bu, saya sudah ngirim Bu, ternyata dilihat di spreadsheet-nya itu ternyata teman-teman belum pada ngumpulkan nih tugasnya gitu. Atau sudah dikasih tahu nih sama dosennya deadline-nya tanggal sekian. Nah, ternyata teman-teman lupa nih, nggak apa-apa dikirim aja lah tanpa pemberitahuan sama konfirmasi dulu sama dosennya. Asal-asal ngirim dulu, ternyata ketika dilihat sama dosennya, wah ternyata mahasiswa atas nama ini dia terlambat ya ngirimkan tugasnya, juga akan terlihat di sana gitu ya teman-teman semuanya. Ini adalah salah satu penggunaan Google Form yang ada pada Google Drive gitu. Gitu. Mungkin untuk pembahasan tentang Google Drive cukup sekian terlebih dahulu ya. Nanti kalau ada teman-teman yang ingin ditanyakan, silakan, atau ada yang masih ragu dengan penjelasan yang saya sampaikan tadi, silakan diperbolehkan.